Tugas DPR mulai dari menetapkan peraturan daerah terkait dengan APBD hingga pengawasan dan implementasi APBD, apakah sudah dijalankan pemerintah daerah itu atau belum, itu adalah bagian dari salah satu tugas dan fungsi DPRD. Untuk memaparkan bagaimana peran DPRD Kabupaten Wakatobi terhadap perencanaan pembangunan di Kabupaten Wakatobi. Dalam hal ini pemaparan terkait dengan tentang pokok-pokok pikiran DPRD yang nanti akan tertuang baik di dalam dokumen perencanaan 5 tahunan maupun setiap tahunnya, yaitu di RKPD. Beliau akan menjelaskan bagaimana sebenarnya peran DPRD Kabupaten Wakatobi di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Haji Hadirudin SE. Izin sang masker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memberikan materi tentang peran DPRD dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD. Yang kami hormati Bupati Wakatobi, yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Wakatobi, yang kami hormati Kepala Bapeda Provinsi Sulawesi Tenggara atau yang mewakili, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi, yang kami hormati rekan-rekan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi yang sempat hadir, yang kami hormati tenaga ahli tim penyusun RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2021-2026, Bapak Dr. Manan, Pak Profesor Dr. Sandi, beliau juga adalah guru kami selama di UNOR. Selamat datang Pak Dr. Pak Prof di Wakatobi. Yang kami hormati pimpinan OPD lingkup pemerintah daerah Kabupaten Wakatobi, kepala OPD beserta jajarannya, yang kami hormati para camat, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan yang sempat hadir, rekan-rekan pers serta sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kekuatan sehingga pada hari ini masih dapat mengikuti kegiatan Musrembang RPJMD Kabupaten Wakatobi tahun 2021-2026. Selawat dan taslim marilah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat. Amin. Sesuai dengan permintaan yang disampaikan kepada kami, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan gambaran sederhana terkait dengan peran DPRD dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang selanjutnya menjadi bagian dari muatan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Namun sebelumnya juga kami menyampaikan permohonan maaf karena tidak bisa mengikuti sampai tuntas sampai sore karena kan oleh adanya beberapa kegiatan yang harus juga kami ikuti setelah ini. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, kewajiban anggota DPRD adalah pertama, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. Dua, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Itulah yang kita kenal dari itu dengan istilah reses. Jadi reses itu prosesnya mulai dari menjaring aspirasi pada daerah pemilihan masing-masing. Kemudian kami di DPRD membuat reses dan menyampaikan dalam proses internal DPRD baik melalui amandemen komisi, rapat kerja paripurna dan selanjutnya. Tapi adapun peran DPRD dalam pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 149 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa DPRD itu memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi atau pembentukan peraturan daerah, kedua fungsi anggaran, dan ketiga adalah fungsi pengawasan. Maka tugas DPR mulai dari menetapkan peraturan daerah terkait dengan APBD hingga pengawasan dan implementasi APBD, apakah sudah jalankan pemerintah daerah itu atau belum, itu adalah bagian dari salah satu tugas dan fungsi DPRD. Sementara perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran itu adalah tugas pemerintah daerah yang juga termasuk pengawasan melalui inspektorat. Adapun langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah menjadi sinkron dengan aspirasi masyarakat yang lewat DPRD, maka semua kegiatan pembangunan di daerah harus melalui tahap sinkronisasi terlebih dahulu antara pemerintah daerah dengan DPRD. Nah, untuk mensinkronkan itu, maka pada tahap perencanaan pemerintah daerah dan DPRD memutuskan bersama rencana pembangunan jangka menengah daerah atau yang kita kenal dengan singkatan RPJMD, di mana jangka waktu RPJMD adalah selama 5 tahun. Dari RPJMD inilah kemudian diturunkan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD dalam jangka waktu 1 tahun penyusunan. Di sisi penganggaran, untuk sinkronisasi tadi, maka pemerintah dan DPRD harus memutuskan bersama kebijakan umum anggaran atau KUA dan APBD setiap tahunnya. Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan. 2. Rumusan usulan kebutuhan program kegiatan yang bersumber dari hasil penilaian pokok-pokok pikiran DPRD tahun sebelumnya yang terbahas dalam musrembah, dan ketiga adalah agenda kerja DPR untuk tahun rencana. Nah, pokok-pokok pikiran tersebut kemudian menjadi masukan dalam perumusan keputusan program dan kegiatan pada tahun rencana berdasarkan prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan pada pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor
16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tugas Badan Anggaran atau Banggar DPR adalah pertama, memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepala-kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 bulan sebelum ditetapkannya APBD. 2. Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA serta PPAS. 3. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Lanjut, bahwa melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD Provinsi dan Gubernur bagi DPRD Kabupaten Kota bersama tim anggaran pemerintah daerah. 5. Melakukan pembahasan bersama TAPD terhadap rancangan KUA serta rancangan PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Dan 6 adalah memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja. Lanjut, sekarang ini dalam sistem perencanaan daerah, pemerintah telah menetapkan sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD. Nah, sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 86 tahun 2017, maka pokok-pokok pikiran DPR dimasukkan ke dalam e-planning atau peraturan tersebut kemudian disempurnakan dalam Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang sistem informasi pemerintahan daerah. Untuk penjelasan detail tentang SIPD, tidak dari tim keuangan ataupun Bapeda yang lebih tahu, atau mungkin juga saudara bupati yang lebih paham karena saya tahu persis latar belakang pendidikannya, walaupun baru di pemerintah, tapi dia lebih awal karena beliau juga dari sistem ekonomi, juga dari punya dari perbankan. Adapun manfaat dari adanya SPD tersebut adalah menjaga konsistensi pokir DPRD dengan program dan kegiatan yang tertuang di dalam RPJMD dan Renstra SKPD. 2. Mengarahkan pokir DPRD sesuai dengan bidang urusan dan OPD pelaksana. 3. Memastikan pokir DPRD ditelah oleh tim anggaran pemerintah daerah dan hasil telah tersebut menjadi bagian dari rencana kerja pemerintah daerah. Nah, setiap anggota DPRD memiliki akun SIPD. Sasaran utama pokok-pokok pikiran DPRD menurut jumlah usulan yang terverifikasi di DPRD Kabupaten Bakahuni. Pertama adalah pengembangan daya saing pariwisata. Itu ada 11 usulan yang sudah terverifikasi. Yang kedua, meningkatkan dan melanjutkan infrastruktur jalan yang merata berkualitas serta berdimensi kewilayahan, ada sebanyak 33 usulan. Meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan sebanyak 5 usulan.
4. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan sebanyak 17 usulan. 5. Penguatan kapasitas produksi perikanan ada sebanyak 21 usulan. 6. Sarana dan prasarana air bersih 8 usulan. Sarana dan prasarana perhubungan itu ada 8 usulan. 8. Pemberdayaan masyarakat 21 usulan. Dan penguatan kapasitas produksi pertanian 21 usulan yang sudah terverifikasi. Program kegiatan yang menjadi perhatian pemerintah daerah ke depannya adalah pertama, bangunan proyek seperti gedung Sifot yang ada di Desa Loma, gedung fraksi DPRD, kantor bupati dan ruang Rujak Wakil Bupati agar menjadi perhatian serius di pemerintah daerah. Yang kedua, sejalan dengan RPJD Kabupaten Wakatobi, diharapkan agar pemerintah daerah memperhatikan keseimbangan pembangunan di 4 pulau besar, termasuk juga pulau-pulau kecil yang berpenghuni. Misalnya di Wangi-Wangi ada Pulau Kapota, Tomia juga ada pulau di ujung Pulau Luluma, dan di Kalidupa ada Pulau Lentea dan lainnya. 3. Harapan DPRD agar predikat wajar tanpa pengecualian selama 7 kali berturut-turut yang diberi oleh pemerintah daerah supaya tetap dipertahankan untuk tahun-tahun berikutnya. 4. Keseriusan pemerintah daerah dalam mengatur double tax tentang subjek pajak yang masih sampai sekarang masih tetap dilakukan di Kabupaten Wakatobi. 5. Hal-hal yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah adalah regulasi tentang pemberhentian perangkat desa dan regulasi tentang mineral bukan logam dan beton yang biasa sebut adalah tambang galian C, karena hal ini adalah menjadi isu hangat dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Kabupaten Wakatobi. Itulah yang dapat saya sampaikan terkait proses dan hasil kerja kami di DPR dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten Wakatobi. Saya atas nama pimpinan DPRD Kabupaten Wakatobi menyampaikan terima kasih pada kita semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan bagaimana sebenarnya peran DPRD Kabupaten Wakatobi nanti akan sinkron dengan dokumen perencanaan, bahkan hingga tadi dijelaskan bagaimana nanti terbitnya dokumen penganggaran di KUA PPS hingga di APBD. DPRD Kabupaten Wakatobi dalam menjaring aspirasi masyarakat tentu ini dilakukan sebelum tahap perencanaan. Tadi juga Pak Ketua sudah jelaskan hingga nanti bagaimana aspirasi masyarakat itu menjadi program kegiatan di dokumen penganggaran atau di dokumen APBD. Tentu peran DPRD di dalam proses perencanaan pembangunan juga sangat mendukung pemerintah Kabupaten Wakatobi dalam hal ini khususnya untuk penyempurnaan dokumen RPJM. Saya kira begitu tadi Pak Ketua. Baik, untuk di pemaparan Pak Ketua kita tidak akan ada sesi tanya jawab karena nanti kami akan persilakan peserta Musrenbang RPJM
untuk lebih berperan aktif pada pemaparan ketua tenaga ahli, karena terkait dengan tujuan pelaksanaan musrenbang pada pagi menjelang siang hari ini, bagaimana kita mendapatkan penajaman identifikasi maupun klarifikasi terhadap rancangan dokumen RPJM yang sebelumnya kita sudah awali dengan rancangan awal RPJM yang bahkan kita sudah melahirkan nota kesepakatan di beberapa minggu kemarin. Kemudian juga sudah kita dapatkan hasil evaluasi dari provinsi melalui Bapeda Provinsi, dan tentu apa yang sudah dikerjakan oleh teman-teman tim akan dikupas tuntas juga oleh Pak Ketua tim Ketua Ahli